Life could be a dream, life could be a dream. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. She boom, it's hoping we meet again. Hell, ding dong, shalangala, dangala, langala, dangala, whoa, 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 bib, shadow, but over dear, whoa. Life could be a dream, life could be a dream, sweetheart. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikaridin dengan ujung NIM 008. Saya selaku dari Ketua Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi peristiwa sejarah yang terdapat dalam mading ini. Bisa dilihat, yang pertama itu adalah Lawang Sewu, lalu yang kedua adalah Candi Prambanan, terus yang ketiga itu adalah Prasasti Telaga Batu, dan yang terakhir yaitu Candi Bahal. Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan secara rinci untuk materi pertama. Yang pertama itu adalah Lawang Sewu, yang sangat terkenal di kota Semarang. Jadi Lawang Sewu adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di kota Semarang, bertepat di Jawa Tengah. Nama Lawang Sewu sendiri berarti 1000 pintu dalam bahasa Jawa, karena bangunan ini memiliki banyak pintu dan jendela. Terlihat pada gambar di atas, di setiap sisi bangunannya terdapat banyak pintu dan maupun jendela yang terlihat. Lalu Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sampai 1919 oleh arsitek Belanda yang terkenal yang bernama Bapak Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Ondek sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau biasa disingkat dengan NISM. Lalu Lawang Sewu menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, seperti pendudukan Jepang dan pertempuran 5 hari di Semarang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia lain. Lalu Lawang Sewu juga biasa dikenal dengan kisah-kisah misterinya yang berkaitan dengan hantu dan penampakan gaib. Saat ini Lawang Sewu difungsikan sebagai museum yang bisa kita kunjungi dan galeri sejarah perkereta apian oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Lawang Sewu juga menjadi salah satu objek wisata andalan kota Semarang yang menarik banyak pengunjung. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada pemateri lain. Tentang Lawang Sewu. Nah, Lawang Sewu ini memiliki luas lahan sekitar 18.232 meter persegi, di mana terdapat 5 gedung yang dibangun secara bertahap dari tahun 1904 hingga 1918. Nah, Lawang Sewu ini memiliki 429 pintu dan 1000 jendela tinggi yang dirancang sebagai sistem sirkulasi udara. Lawang Sewu ini juga memiliki ornamen kaca pateri yang menceritakan berbagai banyak hal prasejarah seperti kemakmuran dan keindahan Jawa, perjalanan kereta api, dan lambang NISM. Nah, Lawang Sewu ini, selain itu Lawang Sewu ini juga memiliki kisah urban legend yang menyebutkan bahwa di bawah gedung ini terdapat terowongan bawah tanah yang menghubungkan Lawang Sewu dengan beberapa tempat lain seperti Tugu Muda, Stasiun Tawang, dan Sampongkong. Nah, Lawang Sewu ini Lawang Sewu ini juga menjadi tempat pertempuran 5 hari di Semarang pada tahun 1945 antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris yang membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Nah, di gedung B terdapat bekas-bekas peluru dan darah yang masih terlihat hingga sekarang ini, yaitu peninggalan atau beberapa fakta menarik dari Lawang Sewu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lawang Sewu juga merupakan bangunan tua yang menjadi saksi bisu perubahan zaman serta peradaban di sekitarnya. Untuk membicarakan sejarah Lawang Sewu, mungkin kita harus kembali pada tahun 1864, saat program pemerintahan Belanda ingin membuat jalur kereta api pertama kali di Indonesia. Pada saat itu, untuk menempuh perjalanan antar kota membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memutuskan membangun jalur kereta api untuk menghubungkan Semarang, Solo, sampai Yogyakarta, dan juga Kedung Jati hingga Ambarawa.
NIS ini menghubungkan stasiun Semarang dan stasiun Tanggung yang dimulai pada tahun 1864 sampai 1867. Pada awalnya, pembuatan jalur kereta api ini bertujuan untuk mengangkut hasil tani dan perkebunan dari Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta ke Pelabuhan Semarang. Dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat pihak NIS menjadi sukses dan besar. Lalu semakin banyaknya pegawai membuat mereka memutuskan membangun kantor baru. Kantor yang akan mereka gunakan untuk semua urusan administrasi tersebut berada di Jalan Pemuda di Kota Semarang. Sehingga pada tahun 1904, proses pembangunan gedung kantor itu pun dimulai dengan menunjuk J.F. Klinkhammer sebagai koordinator perencanaan serta memilih Cosman Citroen sebagai arsitek untuk gedung tersebut. Melalui proses pembangunan bertahap, gedung Lawang Sewu akhirnya dibangun pada tahun 1918. Gedung ini menjadi kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik NIS. Namun ketika Belanda mundur dan pemerintahan diambil alih oleh Jepang pada 1942. Baik, di sini saya Elma Fajria dengan ujung NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu yang terbesar dan termegah di Indonesia, yang dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nama asli candi ini adalah Siwagra, yang berarti rumah Siwa. Karena di ruang utama candi terdapat arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Tingginya itu sangat tinggi ya. Candi ini dikenal dengan nama Raja Jonggrang yang berasal dari legenda tentang seorang putri yang dikutuk menjadi arca oleh seorang pangeran yang mencintainya. Materi kedua itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reslan Saputra dengan ujung NIM 096. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang berjudul Prasasti Telaga Batu. Berikut adalah sejarah Candi Prambanan secara lengkap dan kompleks. Pembangunan Candi Prambanan pertama kali dibangun oleh sekitar tahun 850 Masehi oleh Rekai Pikatan sebagai tandingan Candi Borobudur dan Candi Sewu yang dibangun oleh Wangsa Syailendra yang menganut agama Buddha. Pembangunan candi ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Madang, Mataram. Hal ini didasarkan pada prasasti Siwagra ditemukan di sekitar Prambanan. Arsitektur Candi Prambanan memiliki arsitektur yang tinggi dan ramping. Sesuai dengan gaya candi Hindu pada umumnya, candi ini terdiri dari 3 zona utama, yaitu zona luar, zona tengah, dan zona dalam. Zona luar berupa pagar batu yang mengelilingi kompleks candi. Zona tengah berupa lapangan berbentuk persegi yang berisi 224 candi dan perwari yang berukuran kecil. Zona dalam berupa lapangan berbentuk persegi panjang yang berisi 8 candi utama dan 8 candi kecil. Candi utama terdiri dari 3 candi besar, yaitu dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Serta 3 candi yang berhadapan dengan mereka, yaitu Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa, yang merupakan kendaraan atau wahana dari Trimurti. Di antara candi utama dan candi perwara, terdapat 2 candi yang apit yang berfungsi sebagai pintu masuk ke zona dalam. Relief. Candi Prambanan memiliki relief yang menghiasi dinding-dinding candi yang menggambarkan cerita-cerita dari kitab suci Hindu, yaitu Ramayana dan Krishnayana. Relief Ramayana mengisahkan tentang kisah cinta antara Rama dan Sinta, serta pertempuran antara Rama dan Rahwana yang menculik Sinta. Relief ini terdapat di dinding Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Nandi. Relief Krishnayana mengisahkan tentang kisah hidup Krishna, salah satu awatara atau penjelmaan dari Wisnu, yang membantu Pandawa melawan Kurawa dalam perang Bratayuda. Relief ini terdapat di dinding Candi Wisnu, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi Candi Prambanan. Secara etimologis, Candi Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu
Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap bahwa para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas dan menata serta menjalankan keselarasan jagat. Nama asli kompleks candi Hindu ini adalah nama dari bahasa Sanskerta, Siwakhra, yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya, yang berarti alam Siwa. Berdasarkan prasasti Siwarha yang bertarik sekitar 778 Saka atau 856 Masehi, Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utamanya, memuliakan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Akan tetapi Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di Candi Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwarha, berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa, dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwarha, yang berarti Siva Gra atau rumah Siwa. Lalu Siwalaya dalam Sanskerta Sivalaya, yang berarti Rana Siwa atau alam Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwarha tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sedotan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara sampai selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan candi perwara atau candi pengawal atau biasa disebut dengan candi pendamping. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan ujung NIM 018. Jadi saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang prasasti Telaga Batu. Jadi prasasti Telaga Batu adalah salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini berisi kutukan bagi siapa saja yang melanggar hukum dan perintah Raja Sriwijaya, mulai dari penjabat tinggi sampai tukang sapu. Prasasti ini juga dibuat dari batu andesit dengan ukuran 118 cm dikali dengan 148 cm dan dihiasi dengan 7 kepala kobra di bagian atasnya. Prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa akhir dan bahasa Melayu kuno. Jadi isi Telaga Batu prasasti ini berisi tentang kutukan yang sangat panjang dan detail yang ditunjukkan kepada siapa yang berbuat jahat di Sriwijaya. Ada pula baik kepada raja, kepada sesama maupun kepada diri sendiri. Kutukan ini mencakup berbagai macam hukuman seperti mati kelaparan, ditolak, dihina, dibunuh, dan sebagainya. Kutukan ini juga menyebutkan berbagai macam golongan orang yang harus taat kepada raja, seperti putra mahkota, hakim, kapten, bahari, pengrajin, tukang cuci, dan tukang sapu. Kutukan ini menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan kompleks. Sekian dari saya akan lanjutkan kepada teman saya. 02, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Candi Bahal. Perlu kalian ketahui, di gambar ini terdapat Candi Bahal. Candi Bahal adalah sebuah kompleks candi Buddha aliran Vajrayana yang terletak di Kabupaten Padang, Sulawesi Utara. Nah, di Sumatera Utara, candi ini terbuat dari batang bata merah dan diduga berasal dari sekitar abad ke-11. Abad ke-11 Masehi.
Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, candi ini dikaitkan dengan Kerajaan Panai, salah satu pelabuhan di pesisir Selat Malaka yang ditaklukkan dan menjadi bagian dari Mandala Sriwijaya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya atas nama email dengan ujung NIM 086. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang Candi Bahal. Candi Bahal memiliki 3 bangunan utama yaitu Candi Bahal 1, 2, dan 3 yang saling berhubungan dan terletak dalam satu garis yang lurus. Masing-masing bangunan utama dikelilingi oleh pagar dari susunan batu merah yang juga memiliki gerbang di sisi timur. Di antara bangunan utama dan pintu gerbang terdapat fondasi batur atau panggung berbentuk bujur sangkar. Nah, bangunan utama Candi Bahal 1 merupakan yang terbesar dan paling indah di antara ketiganya. Kakinya berhiasan papan-papan sekelilingnya yang berukiran tokoh yaksa yang berkepala hewan yang sedang menari-nari. Di dinding candi terdapat relief-relief yang masih bisa dinikmati. Di Candi Bahal 2 pernah ditemukan sebuah arca heruka yaitu arca demonis yang berwujudkan tokoh pantheon agama Buddha aliran Mahayana. Nah, Sakte Vajrayana atau Tantrayana Haruka berdiri di atas jenazah dalam sikap menari. Pada tangan kanannya ada tongkat candi. Bahal 3 berukiran hiasan daun. Candi Bahal merupakan salah satu objek wisata sejarah yang menarik di Sumatera Utara karena menunjukkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang terbesar luas di wilayah Nusantara pada masa lampau. Candi ini juga memiliki nilai estetika yang tinggi karena terbuat dari batu merah yang mencolok. Candi ini diberi nama berdasarkan nama desa tempat bangunan ini berdiri. Selain itu, nama Poltibi dalam bahasa Batak berarti dunia atau bumi. Nah, istilah sarapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Pertiwi dalam kurung Dewi Bumi. Arsitektur bangunan candi ini hampir serupa dengan Candi Jabung yang ada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Istana Keraton Keibon adalah salah satu peninggalan dari Kesultanan Banten yang dibangun pada tahun 1815 sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda Sultan Syarifuddin. 13 titik. Nama Keibon berarti keibuan, menunjukkan kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Istana ini memiliki desain yang unik, seolah-olah berada di atas air dengan kanal-kanal yang berhubungkan istana dengan Keraton Surosowan, pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai beberapa peninggalan sejarah yang berada di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.